Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi 16 September 2021. Pagi ini kita akan membaca Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 4 demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga dan mulia. Berapa harga sebuah buku tergantung apa isinya. Berapa harga sebuah tanda tangan tergantung siapa yang menandatanganinya. Berapa harga sebuah kertas tergantung siapa penulisnya. Begitupun juga dengan manusia. Lalu berapa harga seorang manusia tergantung siapa yang memilikinya. Nilai diri kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang memiliki kita. Apakah harga diri itu? Harga diri ialah cara seseorang memandang dirinya atau hasil evaluasi seseorang terhadap keseluruhan yang ada padanya. Orang dapat saja memiliki penilaian yang beragam terhadap dirinya. Bisa menilai diri secara positif ataupun bisa negatif. Positif apabila ia mampu melihat gambaran dirinya sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan fakta sebenarnya. Tetapi bisa juga menilai diri secara negatif bila melihat diri selalu kurang dari apa yang seharusnya atau berlebihan dari yang seharusnya dan tidak menempatkan secara proporsional dirinya ada pada tempatnya. Saudara sekalian, orang bisa menilai dirinya terlalu besar daripada yang seharusnya. Merekalah orang-orang yang sering disebut superior. Melihat gambar diri terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Akibatnya, ia cenderung arogan, sombong, tinggi hati, pongah, dan cenderung menyepelekan orang lain. Sebaliknya, bisa juga menilai dirinya atau melihat gambaran dirinya kurang atau lemah atau inferior. Dan akibatnya akan cenderung minder, rendah diri, malu, takut, enggan, tak bersemangat, dan tak berharga. Citra diri negatif ini, saudara sekalian, seringkali disebabkan karena terlalu memikirkan apa kata orang atau penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Lalu apakah kata Alkitab? Alkitab mengatakan memang manusia dapat tak berharga oleh karena dosa. Sebagaimana pengakuan Ayub dalam pasal 25 ayat 6 demikian. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, apalagi manusia si cacing, si serangga, di mata Allah ia sungguh tak berharga. Dosalah yang membuat kita tak berharga di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Dan hanya pengampunan dan pemulihan dari Allah lah yang bisa mengangkat kita kembali. Dalam bacaan kita, bangsa Israel juga pernah melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan mereka hancur. Namun pada nas ini juga kesalahan yang dilakukan Israel juga tidak diingat Allah lagi. Pelanggarannya telah dihapus. Sekarang Allah mengangkat mereka menjadi harta berharga, umat kesayangannya. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat kepunyaannya dan dialah Allah mereka. Siapapun pribadi yang telah dipulihkan oleh Allah menjadi milik kesayangannya. Setiap umatnya berharga di mata Tuhan, bukan lagi berharga di mata manusia. Manusia memang seringkali menaruh harga diri pada orang lain atau dirinya, atau menaruh harga dirinya pada apa yang dia punyai. Tetapi Allah telah menciptakan dan menebus kita. Kita adalah miliknya dan Ia mengenal nama kita masing-masing. Saudara sekalian, bagian ini menjadi penghiburan besar bagi kita ketika kita
melewati masa-masa yang sulit. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita ini berharga di matanya. Kita ini umat kesayangannya. Dan karena itu ia berjanji kepada kita dan mengatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji yang sungguh indah, bahwa ketika Allah memulihkan hidup kita, Dialah yang akan terus berjalan dan menyertai kita dalam setiap situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ayat ini menjadi penghiburan bagi kita, tetapi juga menjadikan kita hidup yang penuh syukur. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan? Bersyukur dan taat padanya, sebab kita diberikan status mulia di matanya, umat kesayangannya. Nilai diri kita sekali lagi tidak terletak lagi pada apa yang kita miliki, tetapi pada Allah yang memiliki kehidupan kita. Dialah pemilik hidup kita yang tiada tandingannya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, karena itu marilah kita menyerahkan hidup dalam tangannya, penuh syukur dalam ketaatan, dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini, sebab Dia pemilik hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena harga diri kami telah Tuhan pulihkan. Memang sebelumnya kami tak berharga di mata-Mu. Kami seperti cacing, kami seperti serangga, tetapi Engkau yang menjadikan kami mulia. Engkau menjadikan kami berharga. Karena itu Engkau sudah menebus kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada-Mu, dalam syukur kepada-Mu. Dan kami sungguh terhibur dengan perkataan firman-Mu. Apapun yang terjadi pada kami, Engkaulah jaminan hidup kami, sebab Engkau pemilik hidup kami, mengasihi kami dengan tiada batas. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini. Kami sungguh menyerahkan diri dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Amin.